Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal 2, ayat 1 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat, dan tidak bercela dalam pemberitahuanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu
yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menunjukkan teladan yang baik. Kita semua adalah hamba-hamba Allah yang mendapat tugas resmi dari Tuhan untuk mewartakan firman-Nya kepada siapa saja yang hidup bersama kita. Tugas kewajiban kita ialah melayani Allah dalam segala hal melalui pengajaran dan sikap hidup kita dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam bacaan pertama, Paulus memberi nasihat kepada Titus, laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Kepada perempuan-perempuan yang tua, dinasihati hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Selain itu, orang tua diminta untuk menasihati orang muda agar bisa menguasai diri dalam segala hal, teristimewa selalu berbuat baik, agar mereka bisa diteladani orang lain. Para keluarga memegang peranan penting karena mereka berhadapan langsung dengan orang lain di dalam pergaulannya. Orang tua diminta untuk mendidik anak-anaknya, tahu membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesamanya. Mereka diminta untuk mengenal dan memahami ajaran gereja yang kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Ada banyak kesibukan kerja yang dibuat para orang tua, tetapi pendidikan dalam keluarga jangan diabaikan karena ini punya pengaruh besar untuk masa depan anak-anak. Maka,
orang tua tidak hanya membatasi diri pada nasihat-nasihat indah, tetapi lebih-lebih diminta untuk memberi teladan baik dalam hidup. Tanpa perilaku hidup yang bisa dicontohi, semua nasihat itu tak ada gunanya, sebab orang muda butuh keteladanan. Saudara-saudariku terkasih, dengan semangat Injil, orang tua menunjukkan sikap seorang hamba yang melayani Tuhan lewat memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka dan orang-orang muda. Mereka perlu melakukannya tanpa mengeluh, karena seperti seorang hamba, orang tua harus melakukannya, karena itulah tugas penting orang tua yang harus dilaksanakannya. Semoga demikian. Amin.